Tujuan saya balik di Malaysia, dari Malaysia ke Indonesia, terus suruh ambil surat dari desa, surat dari camat, surat dari... Sekarang sudah berapa, dekat 2 minggu lebih saya di kampung belum dapat lagi berobat. Nak ambil surat itu, surat ini, mungkin saya dah mati tengah jalan. Butuh saudara mara dekat kan, sebab saya dekat sana sebatang kara. Di Malaysia itu saya sebatang kara ya. Keduanya kualitasnya bagus, tapi yang satu harganya lebih murah. Nah, kira-kira kamu... Banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia jadi salah satu alasan kenapa gua mau kuliah kedokteran di Malaysia. Hai. Dengan bermodalkan, berani-beranian membawa uang 13 juta. Itu pun hasil jual ternak di kampung. Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas hari-hari ya teman-teman. Di video kali ini saya terjumpa ada seorang wanita Indonesia ini. Dulu dia di Malaysia. Dia terpaksa balik ke Indonesia untuk berubat ya, disebabkan ya mungkin kalau di Indonesia lebih senang, disebabkan ada saudara di sana yang menjaganya. Tapi sampai saat ini pun dia belum lagi menjalani perubatan karena katanya di sini sulitnya persyaratan-persyaratan surat menyurat dari negara Indonesia. Sambil menceritakan ini, kakak ini macam mau menangis ya, disebabkan kenapa sangat susah nih mau berobat saja. Oke teman-teman, kita dengarkan bagaimana pengalamannya dan kenapa ya. Mungkin ini adalah salah satu alasan dan banyak alasan lainnya kenapa orang-orang Indonesia itu datang berbondong-bondong untuk melakukan perubatan, berobat ke Malaysia ini. Oke, langsung saja kita tonton videonya macam mana. Cium. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat. Saya nak bercerita tentang diri saya ya pada hari ini. Saya sudah balik dari Malaysia sudah 12 hari bulan kemarin. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Tujuan saya balik di Malaysia, dari Malaysia ke Indonesia, saya nak berobat, pergi ke puskesmas berobat, terus suruh ambil surat dari desa, surat dari camat, surat dari mana lagi dinas sosial, surat dari BPJS katanya ya. Saya di sini bukan nak surat tu, saya nak berobat, bukan nak surat. Tujuan saya balik tu nak berobat ya. Tapi sampai sekarang sudah berapa, dekat 2 minggu lebih saya di kampung belum dapat lagi berobat. Inilah sulitnya negara kita ni. Sulit untuk berobat pun susah. Jangankan nak dapat bantuan itu ini, seperti sembako ke, seperti duit ke, apa semua itu tidak lagi saya bahas. Semua saya nak berobat, itu pun sulit. Dipersulit ya. Nak berobat aja sulit di Indonesia ni. Yang kita nak mati. Dia kalau misalnya nyawa saya sedikit, saya nak ambil surat itu, surat ini, mungkin saya dah mati tengah jalan. Alhamdulillah Allah masih beri saya umur lagi ya, umur yang panjang. Jadi saya tunggulah proses obat nanti, proses surat menyurat itu pula dulu. Banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia jadi salah satu alasan kenapa gua mau kuliah kedokteran di Malaysia. Hai semua, perkenalin nama gue Evita, gue mahasiswa kedokteran di luar negeri yaitu di Malaysia. Ini tuh jadi salah satu alasan juga ya, alasan penting kenapa gue milih kedokteran di Malaysia. Yaitu fenomena banyak orang Indonesia yang pergi berobat ke Malaysia. Waktu itu gue dan orang tua gue itu curious banget atau penasaran kenapa nih kok banyak orang Indonesia yang mau berobat di Malaysia. Yang jadi pertanyaan itu apakah karena kualitas dokternya atau apakah kualitas sistemnya atau apa. Dan itulah jadi salah satu alasan kenapa gue ada di sini atau gue kuliah kedokteran di Malaysia. Dan di sini aku mau ambil pengalaman sebanyak mungkin, yang mungkin dokter-dokter Indonesia nggak mungkin rasain apa yang aku rasain di sini sebagai mahasiswa internasional di Malaysia. Oke, nah tadi kedua video itu yang pertama kita membahas ya, kakak itu macam ceritakan macam mau menangis dia ya, disebabkan di Indonesia dia mau berobat saja dipersulit. Dia mau ke puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat. Macam kalau di sini klinik kesehatan lah ya. Oke, nah itu pun
tak boleh, dipersulit, kena minta surat lagi, surat daripada ketua kampung, surat daripada mana-mana, harus ada BPJS baru boleh berubat ya. Aduh, dia tuh sengaja balik ke Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia, di negara sendiri kan senang kan, tahu ada saudara yang kawankan dia di sana ketika dia menjalani perubatan. Hari ini hari sudah sekian kalinya saya berangkat ke rumah sakit nanti ya. Mudah-mudahanlah urusan saya akan dipermudahkan hari ini dan saya mungkin dapat berobat, insya-Allah. Saya mohon doanya buat sahabat-sahabat. Okey, ada yang berkomen kenapa tidak berobat di Malaysia. Di Malaysia masih bagus berobatnya, kenapa harus balik ke Indonesia berobat? Okey, saya terangkan di sini. Di Malaysia saya sudah ulang alik ke klinik, ke hospital pun saya sudah pernah pergi kan. Tapi saya disarankan untuk operate ataupun operasi ya. Operasi itu butuh saudara mara dekat kan. Sebab saya dekat sana sebatang kara. Di Malaysia itu saya sebatang kara ya. Jadi di sini di Indonesia ada anak-anak saya, ada kakak saya dan ada adik saya kat sini. Itu makanya kalau seandainya saya mati pun saya tak payah diulang alik lagi kan gitu. Maksud saya tu. Itulah makanya saya kalau boleh biar proses perubatan saya tu saya ada saudara saya, ada anak-anak saya di depan mata saya. Bukan kerana saya minta sepanti dari siapa-siapa ya, minta perhatian dari siapa-siapa. Saya cuma ingin anak-anak saya ada bersama saya dan saudara saya ada bersama saya. Itu saja. Assalamualaikum. Tapi sudah balik macam menyesal pula berobat di sana kan. Tapi ya gitulah. Banyak sekali memang kejadian macam ini. Sehingga kan yang video yang kedua tadi, seorang dia belajar kedokteran di Malaysia. Dia pun pelik. Bingung kan, kenapa ini orang-orang Indonesia ini memilih ke Malaysia, padahal di negara kita pun banyak dokter, hospital, rumah sakit. Tapi kenapa ini ya? Sebenarnya banyak faktornya ya, bukan hanya ya murah, bagus, dan banyak faktor-faktor yang lainnya ya. Bukan hanya melulu soal uang, keuntungan. Juga mereka menginginkan pasien itu sembuh, sehat, pulih kembali, bukan melulu hanya uang-uang saja, berbisnis di dalam rumah sakit. Nah, pernah saya dengarkan cerita dulu dia dokter di Indonesia, sekarang dia dokter dekat Singapura. Lebih bagus berobat di Indonesia atau di Malaysia? Nah, ini ada dua versi jawaban Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau kamu tanya nih dari sisi dokternya berkualitas enggak? Di Indonesia banyak sekali dokter-dokter yang jago, yang hebat-hebat dan berkualitas, teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi harga, teman-teman ya. Nah, kamu sama-sama dikasih sebuah produk nih, produk A, produk B, dua-duanya kualitasnya bagus. Tapi yang satu harganya lebih murah. Nah, kira-kira kamu pilih yang mana nih? Nah, di Malaysia, biaya pengobatan itu relatif jauh lebih murah ya. Kita bandingkan dari sisi obat-obatannya dulu, teman-teman ya. Contoh, saya punya teman divonis kena sirosis hati, hepatitis C, udah akut ya. Nah, kemarin bulan Juni baru aja melakukan tindakan rawat inap. Nah, itu pada waktu dia keluar dari rumah sakit ya, dikasih obat resep yang sama, teman-teman ya. Nah, itu kurang lebih itemnya ada 5. Nah, harga obatnya kalau ditebus semua, dibeli semua itu di harga 20 juta rupiah. Lalu di bulan Juli dia melakukan pengobatan yang sama, teman-teman ya, di salah satu rumah sakit yang ada di Penang, Malaysia ya. Nah, dia itu bisa dapat harga untuk obat-obatannya jauh lebih murah. Hanya sekitar 1.300 ringgit Malaysia, teman-teman ya. 1.300 ringgit Malaysia kurang lebih kalau dirupiahkan angkanya adalah 5 juta rupiah. Dan obat itu bisa dikonsumsi selama 3 bulan. Nah, sedangkan kalau di Indonesia tadi ya, obat-obatan seharga 20 juta itu hanya bisa dikonsumsi periodenya kurang lebih cuma 1 bulan aja. Makanya jauh lebih murah. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa banyak sekali orang kita, teman-teman ya, yang dari Indonesia itu lebih memilih untuk melakukan pengobatan di Penang karena dari segi harga jauh lebih murah. Nah, buat Bapak Ibu, nanti kalau masih ada pertanyaan, ketikkan aja pertanyaan Anda di kolom chat atau di kolom komentar dan akan saya balas melalui VT ya. Semoga video ini bisa memberikan informasi buat Anda semua. Tetap semangat bagi Anda yang sedang berjuang. Salam sehat dan salam konnichiwa. Oke teman-teman, nah itu tadi tanggapannya
Katanya soal biaya ya. Kenapa? Kenapa alasannya lebih mahal pula di negara kita dibandingkan negara orang yang mata uangnya jelas-jelas jauh di atas kita, hampir 4 kali lipat ya. Ada apa sebenarnya? Ada apa ini ya kan? Ada apa denganmu? Kan kenapa? Agak-agak pelik, heran. Apakah ada permainan di dalamnya? Ada juga kan yang saya lihat kebanyakan orang yang salah diagnosa. Kalau di Indonesia dikatakan penyakit jantung kronik, padahal kalau di Malaysia dicek tak separah itu penyakitnya. Kan banyak dikasih obat. Kalau di Malaysia ini kalau tidak terpaksa sekali kita makan obat, mereka tak akan bagi ya. Kalau di sana, ini pengalaman saya dulu ya, kalau di sana sakit demam saja obatnya itu 6-7. Kalau di Malaysia kadang kalau macam rasa tak payah kita makan obat, mereka tak akan bagi. Paling 1-2 obat saja. Kalau di sana itu wow, macam jual beli obat. International Patient Center. Ya betul. Dia lokasinya ada di Tower C. Tower C. Kalau tadi lobbynya Tower D. Tower D. Oke. Oke, jadi IKAYA ini adalah pusat pasien internasional kita. International Patient Center. Jadi semua orang-orang Indonesia akan diarahkan ke ruangan ini. Kita boleh masuk? Ya, sebentar. Boleh. Wow, pasiennya banyak. Oke. Jadi ini kita biasanya servis kita itu kita membantu pasien mencari spesialis yang benar-benar yang pasien mau jumpa. Ya. Kita juga ada servis antar dibuatkan jemput visa dari juga ya? bandara. Terus juga kita juga ada servis sambung visa pasien. Oke. Ya. Karena kita sebagai orang Indonesia kan visanya untuk berkunjung betul. atau juga melancong ke Malaysia hanya 30 hari. Ya, betul. Tapi dengan menjadi pasien di Sunway Medical Center ini, visa akan mudah ya? diperpanjang langsung oleh rumah sakitnya ya. Ya, Jadi kita nggak betul. perlu Ya, pergi-pergi ke betul. kantor imigrasi lagi ya. Ya betul. Terus di sini kita ada 3 interpreter Indonesia. Tiga Oh, orang. jadi ada 3 orang translator ya. Jadi kalau nggak bisa ya, bahasa mudah. Inggris atau juga kurang mengerti bahasa Melayu, ada orang Indonesianya di sini yang bisa menerjemahkan untuk kita gitu ya, Mbak. Betul. Nah, mungkin merasa seperti Memudahkan di ya. rumah sendiri ya. Masa di Indonesia, karena kan ada translator Indonesia yang membantu pasien. Kita juga ada 3, Korea, Jepang, sama Cina. Oke, lengkap ya, sekali ya lengkap seluruh sekali ya, translatornya. betul. Jadi ketika menghubungi ke IPC ini, mereka belum tahu siapa Mereka belum tahu dokternya. siapa dokternya. Ya, Oke, kita akan setelah rujukan sampai di the best. sini, kemudian dicek dulu oleh dokternya, baru dikasih tahu dokter Betul. apa yang seharusnya melakukan perawatan medis terhadap kita. Betul. Sekarang kita udah selesai ya penjelasan di International Patient Center. Saya akan bawa Ika ke Wellness Center. Ke Wellness Center, Ya, seperti di apa Tower ya D. Wellness Centernya? Oke, kita sekarang sudah ada di Wellness Centernya ya. Ya. Nah, biasanya di sini melakukan apa nih? Oke, jadi misalnya untuk pasien yang sehat, yang tidak ada keluhan apa-apa, mereka cuma mau cek, lihat kondisinya gimana. Jadi pertama kali mereka akan buat paket medical check-up. Oke, Jadi paket tempat medical check-up. Ya. Kalau boleh tahu harga paket medical check-up-nya berapa? Oke, kita ada sekitar dari harga 400-an sampai 2000-an. Rp400 hingga Rp2.000. Rp400 itu sekitar 1,2 juta rupiah ya. Itu bukan harga yang mahal, aduh murah banget. Mungkin kita bisa bicara mengenai paket untuk cek kesehatannya. Kalau yang Rp2.000 itu dapat apa saja? Itu apa saja yang dicek Itu maksudnya? yang komprehensif sekali ya. Jadi itu kita Lebih khusus gitu lebih ya? khusus ya. Jadi kita udah cek darah lengkap, cek ginjal, hati, ultrasound, USG. Oh, lengkap sekali Lengkap ya? sekali semua ada ya. Wow. Tapi hasilnya Cepat ya? bisa keluar dalam 1 hari. Oh, 1 hari Ya, pada hari yang satu hari sama? yang sama, betul. Wow, cepet banget ya. Itu dikirimkan berupa apa? Email atau Enggak, dikasih print-printan gitu ke kita? Oke, Explain lagi. akan kasih soft copy dengan dokter akan jelaskan semua. Oke, Ya, jadi betul. sudah ada termasuk konsultasi Iya, dokternya dengan dokter, ya. di harga Di itu, harga itu, nggak ya, nambah betul. lagi. Nggak nambah lagi. Keren banget, murah Yes. juga ya. Yes. Kalau misalnya kita, kalau dari Indonesia kan kita misalnya nggak punya keluarga di Malaysia ini, terus mau menginap gitu kan karena Iya. sekalian cek kesehatan, ada nggak sih fasilitas untuk kita nginap gitu? Oh, ada. Kita ada namanya Sunway Century. Oke. Dia itu juga satu gedung di rumah sakit ini di Tower di E. bangunan yang sama. Bangunan yang sama ya, cuma di Oke. sebelah saja. Jadi dia lengkap connect ya. dengan rumah sakit. Jadi bisa Sangat menginap di sampai satu medical bangunan yang center. sama Ya, ya. betul. Sekarang boleh kita masuk Ya, nggak? kita masuk ke ya Oke. Wellness Center. Jadi ini adalah Wellness Center, Wow, tempat bagus pusat banget. pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Sunway ini. Oke. Ya.
Registration dan juga cashier. Oh, jadi registrasinya di sini bukan di Ya. IPC di bawah itu bukan? Oke, biar pasien juga bisa ke IPC dulu untuk dibantu untuk diisi form-form karena ada banyak form-form yang mau diisi kan. Kan terkadang pasien bingung kan, Ya, oh ini benar. rasanya kurang Harus ngerti. isi apa nih, Ya, gitu. terus kita akan bantu pasien untuk isi form, udah isi form akan dirujukkan ke tower D lantai 8. Oke. Ya. Nah, di sini baru melengkapi itu semua ya. Ya, di sini mengerti semua, register, terus cek-cek semua, udah selesai cek, biasa pasti akan dikasih voucher untuk makan dulu. Sambil nunggu top hasilnya. Nunggu hasilnya ya, Ada betul. voucher makan Betul, ya, gratis. Coffee bean. Ya, gratis coffee Wah, bean. coffee Yes. bean lagi loh. Yes, Dengan harga yang betul. tadi itu udah Ya, dapat betul. semua fasilitas itu ya. Ya, ya. Nah, kalau di sini semua ruangan untuk cek kesehatan ada di wellness center Ada di ini. wellness center, ya. Apa aja ruangannya? Kita ada X-ray, ultrasound, perut, mammogram, hearing test, Hearing eye check-up. test, oke. Yes, kita namanya itu one stop service. One Jadi stop pasien service. nggak usah pergi ke lantai 4, lantai 5, semua di lantai 8. Nah, ini di belakang kita ya, Ya, ini tempat di pengecekan tempat dan tes pemeriksaan pengecekan. semua. Ya, betul. Jadi tidak terpisah-pisah, nggak pencar-pencar, nggak harus jalan kaki kemana-mana, hanya di ruangan ini Ya. semuanya sudah akan diperiksa. Betul. Nah, ini kita udah sampai di kliniknya ya. Ya. Ini di klinik Tower D lantai 9, ini klinik khusus anak-anak. Oh, ini khusus untuk Ya, anak-anak saja, ya, tidak ada betul. orang dewasanya. Tidak ada orang dewasa. Oke. Jadi keunggulan kita ini kan, rumah sakit Sunway itu kita bukan cuma ada normal pediatrik, kita tuh ada pediatrik subspesialis. Oke. Jadi kayak ada pediatrik kardiologi untuk jantung, pediatrik THT, terus pediatrik untuk khusus ginjal, Oke. pediatrik khusus untuk tulang bedah anak-anak. Jadi kita semua adanya subspesialisnya lengkap. Juga Ya, ada betul. pediatrik Eksem, untuk ya. kulit, Eksem. spesialis untuk kulit. Kulit Karena anak-anak saja. suka alergi kan, ya Oke. kulit. Jadi Sama dari pediatrik respiratory anak juga. itu masih ada subnya lagi. Subspesialis, ya. Itu Wow. keunggulan salah satu rumah sakit Sunway. Lengkap sekali ya. Betul. Jadi ini semua sepertinya memang didesain juga untuk anak-anak anak-anak. gitu ya, Ya. warnanya ceria. Yes, betul. Terus di dalam klinik dokternya itu juga ada lukisan-lukisan kartun-kartun gitu kan, bisa menghibur hati anak yang sedang sakit gitu. Di sini ada berapa banyak dokternya yang khusus kita- untuk pediatrik anak ini? Kita kurang lebih mungkin ada 10 sampai 15 ya. Termasuk dengan subspesialis dokter anak-anak. Nah, ini nih emergency khusus untuk anak, UGD khusus untuk anak. Begitu ya Mbak Feni ya? Betul. Ini tadi yang saya bilang kan, emergency khusus anak-anak yang hanya ada di rumah sakit Sunway di Malaysia. Satu-satunya Yes, yang ada di satu-satunya. Malaysia. Ya, Jadi betul. kalau anak kita sakit, kan kita rasanya khawatir gitu ya kalau anak kita akan bercampur dengan orang dewasa Betul, ketika betul. ada di UGD. Ya, betul. Tapi kalau di sini hanya khusus untuk anak-anak ya. Special untuk anak-anak saja. Jadi ditanganinya juga cepat. Ya, cepat sekali. Nggak perlu Penanganannya ngantri-ngantri nggak lagi ya. perlu antri-antri Karena kan lagi. anak-anak itu perlu penanganan yang Ya, cepat betul, ya betul, gitu. yes, betul. Kalau nggak bercampur seperti ini khusus untuk anak, jadi memang benar-benar keren banget deh. Sekarang Ya, kita keren boleh masuk nggak sih? Boleh, boleh. Kita lihat ke dalam yuk. Ya, yuk. Padahal Ya. ini UGD loh. Ya, ini UGD. Padahal ini UGD, Ya, ini UGD. dan ini emergency, Ya, emergency. tapi suasananya dan atmosfernya itu tidak seperti ada di Nyaman ya, emergency, tidak jadinya menyeramkan untuk sama anak sekali muda. untuk anak ya. Betul, colornya, sangat ramah ya. dan juga mesra anak. Betul. Jadi pasien datang masuk. Nah, pasien datang dari sini. Terus di triage dulu, Oke. akan dicek dulu dengan nurse. Habis itu baru register. Oke. Register baru tunggu jumpa dokter. Oke, Oke. ini adalah di red zone-nya Red zone, bagian tempat bagian emergency emergency anak-anak. Maksudnya apa nih? Jadi tadi misalnya ada yang ini emergency yang tiba-tiba jantungnya udah berhenti. Aduh, jangan terus dong. ya maaf ya, terus di sini diceknya semua di sini. Jadi alat-alatnya semua lengkap. Dan ini berwarna-warni, colorful gitu ya, nggak seperti emergency dewasa kan kayaknya kaku, tegang banget gitu. Ya, betul, Begitu betul. dinginnya gitu. Ya, Tapi kalau di sini suasananya lebih enggak, kita jadi agak menghangatkan. relax Ya. gitu. Oke, setelah ini Ika akan ke Sanctuary, jadi saya cuma bisa menemani sampai di sini. Terima kasih sudah Ya. nemenin keliling-keliling, Oke, ngelihat rumah sama-sama. sakitnya. Semoga informasi yang saya sampaikan itu bermanfaat. Pasti untuk bermanfaat Ika banget. dan sama pasti Indonesia. Insya Oke, Allah ya. informasinya bermanfaat dan berguna, dan tentu saja sangat menarik sekali untuk kita sebagai orang Indonesia yang ingin berobat ke Malaysia, tentunya datangnya ke Sunway Medical Center. Husband saya pun pernah satu kali pergi sini operate. Nah, kalau ini hospital swasta ya. Kalau swasta ini cukup mahal kita pikir, tapi ternyata ini fasilitasnya pun, pelayanannya pun bagus ya, dan ramai juga orang Indonesia datang ke sini. Oke, selain di Penang, bukan hanya Penang saja kan, tapi orang Indonesia mungkin pikirnya hanya di Penang saja. Sebenarnya hospital di Malaysia ini semuanya pun bagus-bagus ya, di Kuala Lumpur ada juga
ramai ke Melaka, Johor, KJRI ya. Itulah. Nah, banyaklah hospital di sini yang bagus. Tapi ini kita bicarakan swasta. Swasta juga bukannya murah juga kan. Kalau orang-orang Indonesia yang mungkin cukup uangnya, bolehlah coba pergi ke sini. Tapi yang sedihnya orang-orang yang mungkin tidak ada biaya yang cukup, mereka itu kan kasihan juga kan. Di negara sendiri kita tidak boleh diberikan pelayanan yang bagus. Mau keluar negara pun uang kurang cukup. Jadi macam mana lagi kan? Nah, itulah yang banyak terjadi, terbiar ya akibatkan kehilangan nyawanya ya. Nah, itulah yang selalu dikatakan sangat bersyukur kalian di Malaysia. Kalian tak perlu lagi susah-susah pergi ke swasta. Misalnya kalau ada uang lebih ataupun kita pakai insuren kan. Bolehlah pergi ke swasta. Tapi di sini hospital government pun, kerajaan yang punya itu pun sangat luar biasa terbaik ya. Banyak orang-orang yang datang ke sana, mostly orang Malaysia lah ya yang datang ke sana, disebabkan di sana itu boleh dapat subsidi untuk rakyat Malaysia ya, bukan untuk warga asing ya, bayar biasa lah, kecuali yang macam kita ini warga asing yang berkawin dengan warga negara gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Malaysia, ini hari terakhir Andre di Malaysia. Dan Andre mau bagi tahu sahabat-sahabat Andre kenapa Andre bisa sampai ke Malaysia untuk sampai saat ini. Karena Andre pun juga dengarkan omongan orang yang mengatakan katanya berobat ke Malaysia ada tempatnya murah dan biayanya itu juga murah. Jadi kemarilah kami dengan bermodalkan berani-beranian membawa uang 13 juta. Itu pun hasil jual ternak di kampung. Dan ternyata biaya itu sebenarnya seperti recehan aja di sini. Karena logikanya tidak mungkin 13 juta cukup untuk berobat anak yang terkena kanker. Ya. Dan ini kami untung aja di sini ada saudara, yaitu termasuk Abang Juri dan Akar ini. Dan ini Andre sekarang di kediaman Abang Juri dan Akar ini. Kalau umpamanya orang Abang Juri dan Akar ini tak ada di sini, mungkin kami udah jadi gelandangan. Pasal duit kami cuma 13 juta. Ya, kemungkinan seperti itu. Itulah hanya cerita kiasan. Jadi nilai baiknya macam ini. Ketika kalian mendengarkan omongan orang, kalian boleh percaya. Tapi cobalah ikhtiar dulu dan berdoa. Omongan dia benar atau tidak. Semuanya terjadi karena Andre terlalu sayang sama anak Andre. Jadi Andre tidak berpikir secara logika apa betul 13 juta itu cukup untuk berobat anak dengan jenis penyakit sel kanker. Dan awal mulanya pun kemarin Andre tak percaya kalau anak Andre itu di Indonesia kena kanker. Jadi Andre kemari ingin cari aja obat untuk ngecilkan pembengkakan di wajahnya itu. Dan ternyata memang harus kemoterapi. Jadi mau gak mau kami harus balik karena biaya itu tidaklah murah untuk berobat itu kemoterapi di Malaysia. Karena juga kami bukan warga negara dan kami ini warga negara asing, jadi biayanya itu mahal. Ya, ini video terakhir. Andre tidak akan upload lagi di Malaysia video dan Andre akan balik ke Indonesia esok pukul 8. Semoga anak Andre ini bisa bertahan sampai pulang ke Indonesia. Nah, itu aja. Karena untuk saat ini kami belum ada berobat. Terima kasih yang udah bagi saran, bagi doa. Tapi maaf, saran-saran kalian tentang pengobatan-pengobatan lain tuh udah Andre coba. Dan kalau kalian lihat Andre sekarang ini dalam posisi kena musibah, tolong jangan kalian tuh mencari keuntungan balik. Jangan memasarkan produk ataupun mengusulkan berobat-berobat yang aneh-aneh. Karena ini kanker bukan sembarangan. Kanker darah itu bukan main-main. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah ini ada satu video ini kisah seorang bapak ya. Dia mempunyai anak, awalnya di sini kecil katanya. Oke, di Indonesia dia berobat, mungkin dia ada terjumpa video yang mengatakan berobat di Malaysia itu murah. Jadi dia bawa anaknya ke sini dengan bermodalkan 13 juta rupiah, hampir sekitar 4.000 ringgit sahaja ya. Itu pun hasil uang dia yang dikumpulkan. Dan juga dijualkannya ternak dia, kambing ke macam itu di sana. Lepas dia berangkat ke sini untuk mungkin memastikan kembali apa sebenarnya sakit anaknya ini. Ternyata sakitnya adalah kasihan.
kanker darah ya. Aduh, takut saya. Nah, tapi dia ini kan warga negara asing, bukan macam sespesial warga negara Malaysia yang boleh mungkin ke hospital kerajaan, ada subsidi. Nah, dia ini datang ke sini mestilah kan coba hospital swasta. Kalau tak swasta pun ke kerajaan pun harganya itu ya mahal juga disebabkan tak adanya subsidi daripada kerajaan Malaysia. Nah, manalah cukupkan uang 4.000 saja, apalagi bukan penyakit yang biasa ya. Itulah ya teman-teman, walaupun kalian lihat murah pun tengok penyakitnya dulu. Kalau yang tadi tuh 2.000 ringgit itu hanya check up saja. Belum lagi pengobatan yang lain-lainnya, mau operasi, operate lagi, ada biaya-biaya kalian di mana nanti tinggal, transportasi pun kurang juga uang 4.000 kan. Jadi kalau kalian mau datang ke sini cukupkan uang, memang sudah cukup. Oke, itu ya teman-teman, harap dimengerti untuk teman-teman Indonesia yang mungkin mau berobat ke Malaysia ini. Nah, walaupun kalian bilang murah, memang lebih murah daripada Indonesia. Contohnya Indonesia memerlukan 100 juta ya, 100 juta. Kalau di Malaysia mungkin 80 juta, 90 juta gitu ya. Bukan murah, murah sangat ya, apalagi warga negara asing. Oke, mesti diingat ya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Supaya video abang ini sebagai pengajaran buat kalian-kalian yang mau datang ke Malaysia ini tujuannya berobat. Oke, see you on my next video with me, Miss Sari. Bye!